Nomor loro siji tok, ceklik pisan. Pasaran di serap. Siapa? Cek kan. Hah? Batu cilik. Siki acak lagi nyeren. Kok lampu nih perang urip nih. Indikator nih. Cek 1 2 3 cek. Ora urip tuh. Cek 1 cek. Cek 1 2 3 cek. Terus lagi. Cek. Cek. Tang suhu aku.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari raya Islam sebagai sumber kasih sayang dan kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan keutamaan 10 hari Dzulhijjah kepada hamba-hambanya. Maha suci Allah, Zat pengampun dosa, penerima taubat nestapa hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya Rabb, bagimu segala pujian yang tersembunyi maupun yang berkumandang. Segala puji bagimu dikala banyak manusia yang kufur kepadamu dan engkau berikan pada kami hidayah Islam. Segala puji bagimu di saat banyak manusia yang tersesat dan engkau berikan pada kami hidayah iman. Segala puji bagimu di saat manusia yang telah banyak merasakan kelaparan, namun engkau berikan pada kami kecukupan. Segala puji bagimu di saat manusia banyak terlelap tidur, dengan karuniamu kau bangunkan kami untuk berdiri di hadapanmu. Segala puji bagimu sejumlah bebatuan, sejumlah pepohonan, dan sejumlah manusia dari Adam hingga manusia akhir zaman. Ayuhal muslimuna ibadallah, syiar-syiar Islam adalah bendera-bendera agama yang senantiasa berkibar. Ukiran-ukiran yang tersirat padanya makna dan pelajaran. Dengan memahaminya, keagungannya kian terpatri dalam sanubari dan rohnya kian tertanam dalam hati. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia timbul dari ketakwaan hati. Di antara syiar-syiar Islam yang agung pada hari ini adalah penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai dari syiar-syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Di antara pelajaran teragung yang terkandung dalam syiar kurban ini adalah arti sebuah pengorbanan. Arti sebuah pengorbanan di jalan Allah, yakni mengorbankan sesuatu yang berharga demi mendapatkan ridha Allah dan pahalanya, tanpa pernah mengharap imbalan dan terima kasih dari manusia. Idul Adha adalah inspirasi perjuangan dan pengorbanan. Ingat,
Hari raya kurban yang kita rayakan sekarang ini sangat berhubungan erat dengan pengorbanan fi sabilillah. Semenjak Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya, yaitu sebagai tebusan atas pengorbanan kekasihnya Ibrahim alaihissalam dan buah hatinya Ismail alaihissalam, yaitu ketika beliau diperintahkan untuk menyembelihnya, padahal ia baru memilikinya setelah usia yang tua, setelah ia lemah, di saat ia mulai membutuhkan bantuan dari putranya. Ibadallah, pengorbanan adalah bukti terbesar atas keimanan yang tulus. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Tanpa adanya pengorbanan, agama ini tidak akan pernah kokoh berdiri. Tanpa pengorbanan, agama ini tidak akan tersebar hingga seantero jagat raya. Sehingga pun kita di tempat yang jauh dari tempat Nabi Muhammad SAW, di zaman yang jauh dari zaman Nabi SAW, kita tetap merasakan indahnya Islam. Islam tidak bisa kita rasakan kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan. Inilah yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabatnya dari masa ke masa. Kesatuan umat pun akan semakin erat dan semakin kuat dengan adanya pengorbanan. Tanpa pengorbanan, maka kita akan saling berpecah belah. Kita hanya akan semakin menguntungkan individu masing-masing. Tapi dengan pengorbanan, kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat akan tercapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak menzalimi dan tidak merendahkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, ini adalah pengorbanan. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan hajatnya. Barang siapa yang menghilangkan kesempitan dari saudaranya, ini adalah pengorbanan. Ketika dia di dunia, maka Allah akan hilangkan baginya kesempitan, kesusahan. Ketika kelak ada kesempitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup keburukan dari saudara muslimnya, maka Allah akan tutup aibnya, Allah akan tutup kekurangannya. Ketika nanti kita membutuhkan tutup, ketika kita dihisab, ketika kita di padang mahsyar. Namun jika sikap berani berkurban ini mulai hilang dari umat Islam, dan masing-masing kita hanya peduli dengan urusan dirinya, maka bersiap-siaplah Allah mencampakkan kita. Bersiap-siaplah Allah ganti umat ini dengan umat yang lain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tawallu yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jika berkehendak, jika kamu berpaling dari agama Islam ini, kita tidak mau mengorbankan untuk tegaknya agama Islam ini. Kita tidak mau memperjuangkan agama Islam ini, kata Allah, maka niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum-kaum yang lain yang mereka mau memperjuangkan agama Islam ini. Kaum muslimin dan muslimat, maka janganlah kita takut untuk berkorban. Yakinlah apa yang Anda kerahkan, apa yang kita kerahkan, ketika kita berkorban, baik itu waktu, pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa raga yang akan hilang ini kelak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sungguh tidak ada suatu yang berkurang, tidak ada satupun yang hilang dalam meniti jalan pengorbanan di dalam agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Barang siapa atau barang apapun yang kamu nafkahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat, tidak dipungkiri kemampuan masing-masing kita bertingkat-tingkat. Tabiat kita pun berbeda-beda. Maka jalan pengorbanan pun disesuaikan dengan kemampuan kita. Sebab jalan menuju kepada kebaikan itu beraneka ragam. Maka Allah jadikan iman itu pun bercabang-cabang. Sebagaimana Allah jadikan pintu surga itu tidak hanya satu. Jalan pengorbanan beragam. Bagi yang memiliki harta, korbankan hartanya untuk jayanya, untuk tegaknya, untuk kemaslahatan Islam. Bagi yang punya ilmu, sebarkan ilmu, bagikan ilmu, agar manusia, masyarakat mengerti hak Allah, mengerti kewajibannya sebagai hamba. Bagi yang memiliki jabatan,
Korbankan jabatannya untuk kemaslahatan Islam. Berikan kebijakan-kebijakan yang mendukung kebangkitan umat Islam. Orang yang kuat, korbankan kekuatannya untuk menolong orang-orang yang lemah, mengentaskan orang-orang yang dizalimi. Maka sungguh di zaman ini dibutuhkan jiwa-jiwa yang mampu berkorban. Terlebih kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Silih berganti umat Islam ini mendapatkan ujian dan cobaan. Hingga orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya laksana orang yang menggenggam bara api. Siapa yang bertahan di atas agama yang benar, maka cobaan akan datang bertubi-tubi. Demi Allah, tanpa pengorbanan kita tak akan mampu tegak di atas agama yang hak ini. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan keluarganya, ditinggal di tengah lembah yang tidak ada padanya kehidupan dan tanaman, demi memenuhi panggilan Rabb-Nya. Lihat bagaimana pengorbanan Hajar istri Ibrahim alaihissalam. Ia rela ditinggal suaminya demi mendukung suaminya dalam menjalankan perintah Rabb-Nya. Lihat bagaimana kemudian Ibrahim alaihissalam rela menyembelih putranya satu-satunya saat itu demi menjalankan perintah Rabb-Nya. Lihat bagaimana pengorbanan Ismail alaihissalam rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan jiwanya untuk disembelih demi membantu ayahnya agar ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka telah mengukir arti sebuah pengorbanan yang begitu indah. Lihat bagaimana pengorbanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalahnya. Hinaan, cacian, gangguan sudah menjadi santapan hari demi hari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Ingatlah kucuran darah dari kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwahnya ke negeri Taif. Rasakan bagaimana besi menembus pipi beliau ketika di perang Uhud hingga gigi gerahamnya pun pecah. Kemudian lihat bagaimana pula kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan segalanya demi keselamatan Nabi dan dakwahnya, demi tegaknya agama Islam, demi menjunjung kalimat La ilaha illallah. Sungguh mereka tidak lagi mengenal mana yang murah dan mana yang mahal. Semua dikorbankan oleh mereka. Lihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia berusaha mencabut besi yang menusuk pipinya dengan menggigitnya. Hingga gigi serinya pun tanggal. Kemudian mencabut besi lainnya. Kemudian gigi yang lainnya pun tanggal. Ia pun rela kehilangan kedua giginya karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Dujana di saat perang Uhud, ia menjadikan badannya sebagai tameng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi incaran untuk dibunuh, maka Abu Dujanah pun menjadikan badannya sebagai tameng
sehingga badannya, tubuhnya dihujani dengan tombak dan panah. Qatadah bin Nu'man rela kehilangan matanya dalam rangka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Talhah bin Ubaidillah, kala itu ia juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan kanan kiri orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ia tahan sabetan pedang dengan tangannya, karena saat itu sudah tidak membawa apa-apa, sehingga tangannya pun terputus. Ia korbankan demi hidupnya Rasulullah, demi berlangsungnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita jangan berharap kejayaan Islam. Kita jangan pernah berharap Islam ini akan jaya kembali jika kita sebagai umat Islam ini tidak lagi bersemangat untuk berkorban. Sungguh, kejayaan Islam yang pernah diraih dahulu tidak diberikan cuma-cuma. Kejayaan Islam yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan dipenuhi dengan pengorbanan. Maka marilah kita melalui momentum hari raya Idul Kurban ini bersemangat sesuai dengan kemampuan kita untuk mengorbankan, untuk berjuang, menyebarkan, menegakkan kalimat Islam, la ilaha illallah, menyebarkan agama Islam ini. Umat Islam perlu diketahui bahwa jalan menuju surga penuh dengan cobaan dan penuh dengan rintangan. Itu sudah sunnatullah. Sehingga ketika kita meniti jalan Islam, maka sudah syarat dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak mungkin orang Islam ini konsisten, iltizam, istiqamah dengan ajaran Islam ini kecuali dengan pengorbanan, kecuali dengan perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan surga itu ditutupi dengan apa saja yang tidak menyenangkan. Maka agar kita bisa menempuh sesuatu yang tidak menyenangkan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat
dekat. Maka surga, kebahagiaan akhirat tidak mungkin diraih hanya dengan mengalir seperti air. Harus masing-masing kita berjuang, berusaha, bahkan berkorban. Hartanya, tenaganya, ilmu, dan pikirannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu tidaklah murah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang siap untuk berjuang dan berkorban di dalam ajaran Islam ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang masuk surga, dan kita termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan dalam memperjuangkan agama kita sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي سبطين علي. وارض اللهم عن آل نبيك وأزواجه المطهرين من الأرجس وصحابته الصفا الأخيار من الناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك